Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Sapakoldia. Saya mahasiswa semester 4 dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Prodi Psikologi, Fakultas Psikologi. Di sini saya mendapatkan sebuah tugas, yaitu membuat sebuah vlog atau tentang motivation, yang berisi tentang motivation. Nah, pembahasan yang akan saya angkat yaitu tentang berkata baik atau diam. Kalian semua pasti tahu kan tentang berkata baik atau diam. Di zaman ini sepertinya kita ketahui bahwa berkata baik identik dengan pengucapan yang baik-baik seperti tentang ilmu, diskusi, bertukar pikiran, atau membicarakan hal-hal yang lebih ke arah positif. Dalam hal ini, semua umat manusia diberikan sebuah kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa berbicara. Untuk berkomunikasi, khususnya etika manusia diberi kesempatan untuk berbicara, pergunakanlah berkata yang baik dan jangan sampai berkata dengan kata-kata yang buruk atau negatif. Nah, bahaya yang ditimbulkan oleh mulut kita sangat besar sekali, dan hampir semua dosa itu bermuara dari mulut. Nauzubillahi min dzalik. Sedangkan diam adalah salah satu upaya untuk tidak menimbulkan dosa. Jadi buat apa kita ikut-ikut kepada orang-orang yang sering suka ngomongin orang lain atau apa? Lebih baik kita diam daripada kita menambah-nambahkan dosa kita terhadap diri kita sendiri. Dalam hadis bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, an Abi Hurairah qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia mengatakan yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Bukhari. Dan firman Allah juga menjelaskan tentang ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Artinya, tiada suatu kalimat pun yang diucapkan melainkan ada di dekat malaikat pengawas yang selalu hadir. Jadi, setiap kita berbicara tentang sesuatu yang berhubungan dengan hal-hal negatif atau buruk, ada malaikat, yaitu Raqib Atid, yang selalu mencatat kebaikan kita dan keburukan kita dalam cara bertutur katanya. Dari itu, agar manusia terhindar dari perkataan yang buruk dan menjaga lisannya, ada beberapa metode untuk belajar dalam berkata baik atau diam. Yang pertama yaitu merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keyakinan merasa malu kepada Allah dalam perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, tindak tanduknya, dan seluruh keadaannya. Seorang hamba patut malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh indah seseorang yang malu kepada Allah hingga perkataan dan ucapannya harus dijaga. Nah, yang kedua, diam. Diam adalah kaidah atau ciri utama dalam kehidupan, pikiran. Sebelum kita berbicara, biasakanlah kita, latihlah diri kita untuk menjaga lisan dari perkataan-perkataan yang nantinya bakal keluar dari mulut kita sendiri. Jadi, sebelum kita ingin berbicara dengan orang lain, sebaiknya kita berpikir dahulu, apa aja nih yang kira-kira akan keluar dari mulut kita. Perkataan apa nih ya, cara komunikasi seperti apa ya, sehingga tidak keluarlah perkataan yang buruk dan juga tidak menyakiti hati orang yang mendengar dan mengobrol dengan kita. Yang ketiga, itu mempersempit bergaul dengan hal-hal yang tidak bermanfaat atau menyendiri yang syar'i. Sebab terakhir yang membantu kita untuk diam adalah dengan memperbanyak berzikir kepada Allah. Umar bin Khattab juga berkata, mengingat manusia itu penyakit dan mengingat Allah adalah obat. Jadi sebaiknya
hindarilah, jauhilah apapun yang kita dengar dari orang lain, lalu kita memberikannya atau menyebarkannya ke orang-orang lain juga, sehingga info-info yang masuk ke dalam pikiran kita, ke dalam hati kita tidak akan tersampaikan ke orang lain juga. Sebaiknya kalau itu belum tentu kebenarannya, sebaiknya kita berkata diam atau menjaganya. Seorang muslim wajib menjaga lisannya, tidak boleh berbicara batil, tidak boleh berbicara dusta, menggunjing, mengadu domba, dan melontarkan ucapan-ucapan kotor. Karena ada malaikat yang selalu mencatat apa saja perbuatan kita dan apa saja ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai ya, apalagi kita selalu percaya apa yang bukan faktanya. Jadi lebih baik diam atau menjaga lisan kita. Perkataan-perkataan yang buruk yang dilontarkan kepada seseorang akan berdampak buruk bagi seseorang yang telah merasa mungkin dalam kutip merasa kok saya dibilang seperti itu menyakiti hati orang tersebut. Jadi sebaiknya itu tidak boleh. Hal ini bisa kita ketahui banyak orang yang merasa minder dengan dirinya sendiri karena mungkin omongan-omongan atau perkataan atau lisan yang masuk terhadap orang lain atau tetangga terhadap seseorang yang merasa minder tersebut. Contohnya misalkan, kok kamu kok kapan lulusnya, kok nggak lulus, kok kamu kok belum mendapatkan pekerjaan. Itu sangat berdampak besar dan berdampak buruk bagi seseorang yang telah kalian diberi ucapan yang seperti itu. Karena apa? Karena mungkin orang tersebut jadi bisa down, jadi bisa kepikiran, jadi udah menyerah karena dia merasa bahwa perkataan orang tersebut itu benar terhadap apa yang ada di dalam dirinya. Jadi sebaiknya kita dalam menjaga lisan harus sangat amat berpikir dahulu sebelum berbicara. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.